sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih, kasih yang tak Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Hidup kami, diriku bawa kepadamu, hidupku
dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosa kami, dosaku, Kau adalah yang setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang jahat. Bukakan hatiku, tak mau ku hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, katakan adalah pilihanku. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau berikan kesempatan. Kasih-Mu mengubah. Mari angkat tanganmu, saudara. Aku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni. Kaulah yang menyucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang jahat. Bukakan hatiku, tak mau ku hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sama-sama angkat tangan kita. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Dan tak ingin kompromi, yes. Tak ingin lakukan hal yang jahat. Bukakan hatimu, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah
Shalom, selamat datang di ibadah regional Jateng dan DIY. Kami percaya bahwa tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Roma 5 ayat yang kelima dikatakan demikian, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya percaya bahwa ada pengharapan di dalam kita oleh karena kasih-Nya telah dicurahkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama saya akan menyambut welcome home bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Dan bagi Anda yang belum tergabung dalam Connect Group, agar bisa kami mengenal Anda bisa kontak lebih dekat lagi, bisa kontak kami dengan menghubungi melalui nomor WA 08222 3000 390. Jadi untuk kami bisa mengenal Bapak Ibu lebih lanjut lagi, Anda bisa menghubungi kontak yang telah saya sebutkan barusan. Dan ada persembahan bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dan baik perpuluhan maupun persembahan ucapan syukur, bisa memberikan dengan cara transfer ke rekening berikut ini sesuai dengan gereja lokal Bapak Ibu Saudara masing-masing, atau bisa melalui dengan scan QR code yang ada. Dan bagi Bapak Ibu yang berulang tahun selama bulan Mei ini, kami akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, juga bagi Bapak Ibu Saudara juga yang berulang tahun pernikahannya, kami juga akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama yang berulang tahun bisa taruh tangannya di dada Bapak Ibu Saudara masing-masing, dan kami akan berdoa. Setelah kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat hari ini ya Tuhan, sepanjang bulan ini oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami berulang tahun pada sepanjang bulan Mei ini Tuhan. Kami percaya kasih anugerah-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun selama bulan Mei. Kiranya kasih kepadamu Tuhan tidak pernah luntur di dalam hati mereka semua. Berkati juga Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahannya Tuhan, semakin manis Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan pernikahan mereka. Dan terus Tuhan biarkan pakai kehidupan pernikahan mereka untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati pernikahan mereka ya Tuhan, biar kasih-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga pada hari ini Tuhan, untuk kami memberikan persembahan kami, juga persembahan persepuluhan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan ini lahir dari hati yang tulus dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
bersamamu Bapa. Mari beri kemuliaan, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sekali lagi katakan lewat lembah gelap, Engkau menemani setiap kami Tuhan. Kau temani aku. Yes. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di setiap hati kami. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Haleluya Tuhan, kami bersyukur buat anugerah dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Ketenangan dalam hati kami bukan karena kami memiliki ini dan itu. Ketenangan dalam hati kami sederhana karena Yesus tak pernah meninggalkan, membiarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih ya Tuhan. Kami taruh harapan kami, iman kami kembali kepadamu. Tuntun kami berjalan di dalam pusat kehendak Tuhan yang tepat, yang sempurna. Oleh karena itu berfirmanlah, bersabdalah ya Tuhan.
Kami haus dan lapar untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami, berikan kami hikmat dan pengertian. Supaya kami memahami kebenaran firman-Mu dan dapat mengerjakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah, bersabdalah lewat setiap umat-Mu ya Tuhan, dimanapun kami hari ini berada. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang bersyukur atas hari ini, katakan sama-sama haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, kita bersyukur. Hari ini kembali kita bisa beribadah minggu bersama-sama. Dan seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, ketenangan kita bukan karena kita memiliki ini dan itu, memiliki kekayaan, memiliki koneksi atau apapun itu, meskipun itu sumber daya yang kita butuhkan. Tapi ketenangan kita karena kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam hati kita, sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan hidup kita. Dan sepanjang waktu-waktu ini kita sedang membahas, masuk dalam seri pengajaran kita pengkhotbah. Yang saya beri tagline adalah rahasia hidup bahagia dan penuh arti. Doa saya sebagai gembala Anda supaya setiap jemaat Bapak Ibu Saudara mengalami kebahagiaan hidup, tetapi bukan seperti yang dunia ajarkan. Mengalami kebahagiaan seperti yang Tuhan mau, dan hidup kita penuh dengan arti, tidak berarti disia-siakan kehidupan kita. Betul-betul berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas pasal yang ke-10 dari kitab pengkhotbah. Yang saya beri judul adalah akibat-akibat kebodohan. Mari buka Alkitab kita, kitab pengkhotbah pasal yang ke-10. Mari kita lihat langsung ayat yang pertama. Lalat yang mati menyebabkan urapan, dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit, kata Salomo, kata pengkhotbah, kata Kohelet itu, sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Bapak Ibu Saudara, lalat di dalam adonan pembuat urapan menjadi busuk berbicara mengenai peribahasa di zaman itu. Bahwa kesalahan yang kecil, kadang-kadang kesalahan yang sepele, tapi bisa berakibat fatal. Indonesia pun punya peribahasanya, katanya nila setitik, rusak susu sebelanga. Artinya juga sama, kesalahan yang kita anggap enteng kadang-kadang kita anggap remeh, tetapi justru menghancurkan atau membawa celaka. Bukan berarti kita manusia tidak boleh berbuat kesalahan. Namanya manusia tidak ada yang sempurna. Selalu saja ada kesalahan-kesalahan tertentu yang kita buat. Tapi minta hikmat sama Tuhan, Roh Kudus menuntun hidup kita supaya kita jangan sengaja berbuat salah. Karena ada kesalahan-kesalahan yang begitu mengerikan yang berakibat fatal. Saya jadi teringat kisah di dalam perjalanan bangsa Israel menguasai tanah Kanaan. Ada seseorang yang namanya Akhan berbuat dosa sehingga berakibat fatal di dalam kekalahan bangsa umat pilihan Tuhan. Mari kita lihat Yosua pasal 7 ayat yang pertama. Kisah mengenai Akhan, pemberontakan Akhan dicatat dalam kitab Yosua pasal 7. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana kesalahan yang kadang dianggap sepele membawa kehancuran, kerugian yang begitu fatal. Yosua 7 ayat yang pertama, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akhan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Perhatikan kalimat berikutnya, lalu bangkitlah murka Tuhan atas orang Israel. Yosua menyuruh orang Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel. Dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota yang namanya kota Ai, kota kecil, ayat 3. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana yaitu di kota Ai sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Ayat 5, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Bapak Ibu Saudara, sebelum Yosua pasal 7 diceritakan bangsa Israel dengan gagah perkasa meruntuhkan tembok yang namanya tembok Yeriko. Tembok yang begitu tebal yang tak mungkin bisa dihancurkan. Mereka baru mengelilingi 7 kali, total 13 putaran, kita tahu kisahnya.
Jadi bangsa Israel telah mengalahkan kota Yeriko, tembok yang begitu tebal hancur dengan kuasa Tuhan. Jadi mereka lagi di dalam posisi yang begitu antusias, yakin bahwa Tuhan menyertai. Ketika mereka berperang dengan kota Ai, kota yang lebih kecil, gak banyak orang di sana. 3.000 atau 2.000 orang saja pasukan Israel untuk mengalahkan, ternyata bangsa Israel kalah dengan kota yang lebih kecil dibandingkan dengan kota Yeriko yang jauh lebih besar, temboknya juga tebal. Tapi mereka bisa mengalahkan. Kenapa mereka bisa kalah? Padahal hanya menghadapi musuh yang gak ada kekuatannya mungkin dibandingkan kota Yeriko, tidak ada apa-apanya. Karena seseorang yang namanya Akan mengambil barang-barang yang seharusnya untuk Tuhan. Harusnya beberapa barang dibakar, tapi diambil, dicuri oleh Akan. Dan karena dosa seseorang yang namanya Akan, sepertinya simple, sepertinya kecil, sepertinya sederhana, tapi membawa kehancuran, kekalahan bagi seluruh umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita, saya mengerti, saya menyadari kadang kita juga berbuat salah, berbuat dosa. Tapi hati-hati dalam perjalanan hidup kita, bukannya maksudnya kita selalu sempurna, tak pernah berbuat salah. Oh, selalu saja kadang kita berbuat salah meskipun kadang-kadang kita sudah berjaga-jaga. Tapi janganlah sengaja berbuat salah, janganlah sengaja melanggar perintah Tuhan. Janganlah sengaja berbuat dosa. Kita pikir sepele, tapi justru membawa kehancuran yang begitu fatal. Beberapa dosa yang saya ingat ketika merenungkan firman ini, contoh misalnya perselingkuhan. Pengkhianatan kepada pasangan kita. Ibarat seperti vas bunga yang jatuh, dilem sih bisa, tapi tetap tidak seindah sebelum jatuh. Kita pikir gak apa-apa lah berselingkuh, tapi ternyata perselingkuhan membawa kehancuran, baik diam-diam maupun dengan cepat di dalam pernikahan kita. Atau dalam pekerjaan kita, kita pikir ya sudahlah, menipu sedikit gak apa-apa, curang sedikit gak apa-apa. Tapi tahukah kecurangan kita, penipuan kita membawa kita gak bisa dipercaya. Padahal mungkin partner bisnis kita atau klien kita mau order barang yang lebih banyak. Atau mau mempergunakan jasa, kalau kita memproduksi jasa bukan hanya barang, mereka mau order lebih banyak. Nggak jadi. Karena didapati waktu-waktu sebelumnya kita curang, kita menipu mereka. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ada kesalahan-kesalahan yang kita anggap kecil, sederhana, nggak apa-apa. Tapi berakhir di dalam kehancuran yang mengerikan. Lewat kejadian Akan yang memberontak itu, padahal mengalahkan kota Ai yang kecil. Mereka belajar sesuatu, kekudusan Tuhan tak bisa dikompromikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika firman Tuhan kita dengar bersama-sama, Roh Kudus mengingatkan ada 1-2 kesalahan atau dosa yang mungkin kita pikir sepele, sederhana, tapi belum diselesaikan. Dan Tuhan ingatkan tiba-tiba di dalam hati kita, gak ada cara lain, bertobat, kita minta ampun, sungguh-sungguh kembali kepada jalan Tuhan. Kalau itu berhubungan dengan orang lain, minta maaflah kepada orang yang bersangkutan. Supaya berkat Tuhan jangan tertahan, tidak bisa turun di dalam hidup kita. Jangan keraskan hati kita. Salomo berkata, pengkhotbah Kohelet itu berkata, lalat yang binatang kecil yang kadangkala diabaikan, jatuh ke sebuah urapan, adonan urapan. Langsung adonan urapan itu bisa menjadi busuk. Padahal lalat binatang yang kecil, binatang yang sederhana, kadang kita abaikan. Tapi justru membawa kerugian yang begitu fatal. Kita perhatikan ayat yang berikutnya, ayat 2. Lalu Salomo berkata, hati orang berhikmat menuju ke kanan. Hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Apa maksudnya ya? Hikmat ke kanan, orang bodoh ke kiri. Sebetulnya di dunia ini ada perjanjian atau ada kesepakatan yang tidak tertulis. Rata-rata hampir semua penduduk di dunia tahu kanan itu berbicara mengenai sesuatu yang baik, sesuatu yang terhormat. Yang kiri kebalikannya, sesuatu yang tidak terhormat. Kadang-kala kita diajari juga, apalagi budaya Asia, apalagi orang Indonesia. Kalau kita mau memberi, kita diajari bukan sejak kita kecil sama orang tua kita. Kalau memberi dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Padahal sebetulnya sama saja mau tangan kanan dan tangan kiri. Kita juga mengajarkan hal yang sama kepada anak-anak kita. Kalau berikan salam misalnya ketemu dengan teman kita ajari jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Ada kesepakatan atau ada perjanjian yang tak tertulis sebetulnya. Dan hampir rata-rata seluruh orang di dunia berbicara mengenai kanan mengenai sesuatu yang baik. Kiri berbicara mengenai sesuatu yang tidak baik. Salomo hanya ingin mengingatkan saja, menegaskan bahwa hikmat
membawa dampak yang baik seperti seseorang melakukan dengan tangan kanan. Tangan kanan berbicara mengenai sesuatu yang baik, sesuatu yang terhormat. Kalau kita penuh dengan hikmat dan kita taat, kita belajar melakukan hikmat itu. Kita seperti orang yang melakukan sesuatu atau kita condong ke arah kanan. Pasti perbuatan, sikap, tingkah laku, pikiran kita sesuatu yang terhormat, terpuji. Tapi orang bodoh ibarat mengerjakan sesuatu ke kiri. Orang bodoh pasti endingnya menimbulkan kehancuran, pertengkaran, sesuatu yang tidak terhormat, perkataan, pikirannya, ucapannya, bukan sesuatu yang terpuji. Oleh karena itu dibutuhkan hikmat di dalam hidup kita. Meskipun berulang kali dalam pasal-pasal sebelumnya, saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, bukan meskipun kita minta hikmat atau kita belajar menambahkan hikmat, tetap taruh hikmat itu di bawah namanya takut akan Tuhan. Supaya hikmat kita tidak membuat kita sombong dan kita berpikir untuk tidak perlu Tuhan atau kita menganggap rendah orang lain. Tapi ternyata dalam perjalanan hidup kita membutuhkan hikmat. Jangan jadi orang bodoh. Dalam ayat yang ketiga juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Apa maksudnya? Saya bacakan di dalam Alkitab bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia sehari-hari. Versi Indonesia sehari-hari, bahasa sehari-hari. Ayat 3 dikatakan demikian, kebodohannya tampak pada segala gerak-geriknya dan kepada semua orang ditunjukkan kedunguannya. Kita mengerti kok, apakah orang itu berhikmat atau orang itu bodoh, kelihatan dari tingkah lakunya, kelihatan dari perkataannya, kelihatan dari cara dia membangun hidupnya, kelihatan daripada gerak-geriknya, terlihat dari perkataannya. Itu bahasa Indonesia sehari-hari, membantu kita memudahkan mengerti ayat ketiga. Bapak Ibu Saudara, saya dorong kita semua untuk tambahkan hikmat dalam hidup kita. Karena hikmat membuat kita terhindar daripada masalah yang seharusnya tidak kita hadapi. Atau kita bisa menyelesaikan dengan bijaksana masalah yang kita hadapi. Tapi tempatkan hikmat itu di bawah yang namanya takut akan Tuhan. Jangan pernah hikmat itu menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh berbicara mengenai penguasa kepemimpinan. Perhatikan ayat yang keempat, Pengkhotbah pasal 10. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ayat 5, ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan, yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedang tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda, dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Perhatikan kembali ayat yang keempat. Saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa sehari-hari. Jika engkau dimarahi penguasa, jangan minta berhenti bekerja. Biarpun kesalahanmu besar, engkau dimaafkan bila tenang dan sabar. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari mungkin kita bisa lebih paham maksud daripada ayat yang keempat. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Bapak Ibu Saudara, tahukah pemimpin atau atasan kita di marketplace, di dalam tempat pekerjaan kita, dia punya kuasa, dia punya wewenang untuk memecat kita kalau kita melakukan kesalahan. Oleh karena itu, ayat ini berbicara mengenai dua, seperti pedang bermata dua. Yang pertama untuk kita, para pemimpin-pemimpin, entah apapun atau pemimpin dalam pekerjaan. Ketika kita mau memutuskan sesuatu, bijaksanalah. Jangan sekedar emosional, minta hikmat Tuhan, selesaikan dengan kepala dingin berarti penuh hikmat Tuhan. Kalau kita melihat pegawai karyawan kita salah, jangan cuma kita emosional marahin dia. Kalau bisa kasih kesempatan, tapi kalau sudah berulang-ulang akhirnya bisa membawa celaka perusahaan atau bisnis kita, ya dipecat gak apa-apa. Tapi ayat yang keempat ini berbicara mengenai pedang bermata dua. Yang pertama buat kita pemimpin atau para owner atau business owner. Kita yang punya usaha, bijaksanalah dalam memutuskan. Karena saya menyadari sumber daya manusia adalah aset, salah satu aset yang paling berharga yang kita miliki. Bisnis kita bisa naik, bisa turun, tergantung dari tim, dari orang-orang yang kita miliki. Tapi hal ini juga berbicara mengenai kepada kita yang bekerja. Ikut orang lain, meniti karir, meniti profesi. Jangan main-main dengan kepercayaan dari atasan kita. Bahkan Paulus mengajarkan kepada jemaat, dia berkata, kalau engkau melakukan sesuatu, jangan cuma di depan Tuanmu saja. Tapi Tuanmu gak ada pun, engkau lakukan dengan segenap hati. Karena engkau tahu bahwa upah itu datangnya dari Tuhan.
Paulus menjelaskan bagaimana etika di dalam pekerjaan. Kalau kita pegawai, kalau kita seseorang yang meniti karir, jangan sembarangan. Jangan ngawur, apalagi kalau kita salah, lalu kita membela diri kita, lalu menyalahkan orang dan keadaan, tambah marahlah pemimpin kita. Itu maksudnya ayat yang keempat. Kalau penguasa pemimpin kita marah, diam tenang. Kalau itu kesalahan kita akui, minta maaf, minta kesempatan yang kedua. Tapi kalau dikasih kesempatan, jangan ulangi terus kesalahan yang sama. Kalau kita mengulangi kesalahan yang sama berarti kita bebal, kita orang bodoh itu. Ayat yang keempat berbicara mengenai dua sisi. Baik seseorang pemimpin pekerjaan maupun orang yang bekerja. Itu maksudnya kalau penguasa kita marah, pemimpin kita marah karena kita melakukan kesalahan. Jangan membela diri kita, akui saja kalau betul itu kesalahan kita. Minta maaf, minta kesempatan yang kedua. Dan kalau didapat, kerjakan se-excellent mungkin tanggung jawab kita. Lihat, upah datang dari Tuhan. Firman Tuhan dalam perjanjian lama pun, kitab Nabi berbicara peninggian promosi bukan datang dari kiri, kanan, atas, bawah, timur, dan barat. Tapi peninggian promosi datang dari Tuhan asalkan kita didapati setia mengerjakan tanggung jawab kita dalam pekerjaan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, pemimpin-pemimpin kita, meskipun mereka manusia sama seperti kita, tapi tak kebetulan pemimpin-pemimpin itu Tuhan kasih otoritas dan bahkan bisa memecat kita. Kalau kita dipecat karena kesalahan kita, jangan salahkan pemimpin kita. Introspeksi diri, evaluasi diri. Cari pekerjaan lain, lakukan yang terbaik. Jangan ulangi kesalahan yang lama. Saya meyakini kalau kita tinggal di dalam hidup yang begitu, tinggal dalam spirit of excellence. Tak mungkin kita dibiarkan hidup kita berkekurangan atau tidak punya pekerjaan. Saya berdoa bahkan kalau Anda hari ini bergumul soal pekerjaan, saya minta anugerah Tuhan menyertai hidupmu. Supaya Tuhan memberikan pekerjaan lewat orang-orang di dunia ini. Atau tiba-tiba muncul ide untuk berbisnis atau apapun itu. Tapi kerjakan dengan segenap hati kita. Jangan dengan cara-cara yang curang. Ayat yang kelima mengenai kepemimpinan, ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pemimpin pun bisa kilaf. Pemimpin pun bisa salah. Nah ini kesalahan fatal seorang pemimpin. Ayat yang ke-6, pada banyak tempat tinggi didudukan orang-orang bodoh. Kalau tempat tinggi sudah orang bodoh yang menduduki, berarti tempat rendah kebalikannya. Orang-orang yang kaya itu bukan hanya berbicara mengenai harta, tapi orang-orang yang pandai. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari demikian, orang bodoh diberi kedudukan mulia, sedang orang terkemuka tak mendapat apa-apa. Kalau hari ini kita diberikan kepercayaan menjadi pemimpin, hati-hati menempatkan orang Bapak Ibu Saudara. Minta hikmat Tuhan. Di posisi-posisi penting, posisi-posisi strategis, tempatkan orang-orang yang dapat dipercaya. Tempatkan orang-orang yang hebat, tempatkan orang-orang yang rajin, tempatkan orang-orang yang excellent. Karena kalau sekali kita menempatkan orang yang salah, berarti posisi di atas sudah penuh. Sisanya berarti posisi yang di bawah yang kosong, akhirnya diisi oleh orang-orang yang hebat yang seharusnya di posisi atas. Mengenai kepemimpinan, entah kita pemimpin rohani, entah kita pemimpin di marketplace, entah kita pemimpin di rumah tangga, di keluarga, entah kita pemimpin dimanapun, di kampus, di sekolah atau dimanapun. Belajarlah hikmat ini, jangan tempatkan orang yang salah di posisi-posisi strategis. Hancurlah kepemimpinan kita. Karena ilmu kepemimpinan berkata 80% maju mundurnya sebuah organisasi tergantung pemimpinnya. Betapa kita perlu menempatkan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Saya merenung dan saya berharap 4 hal ini membawa kita sebagai pemimpin belajar apa sih keahlian yang dibutuhkan. Para pemimpin-pemimpin yang kita taruh di posisi strategis, minimal ada 4 hal ini yang saya berharap apa yang saya ceritakan nanti sebentar lagi memperlengkapi kita. Yang pertama, dibutuhkan orang yang kuat di dalam leadership. Apa sih leadership? Orang itu bisa bagi visi, bisa memberikan pengaruh, bisa menggerakkan orang. Kalau mau taruh orang di posisi strategis, cari orang yang kayak begini, kepemimpinannya bagus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang hari ini mungkin belum punya posisi. Tapi kita dipercayakan hal-hal yang sederhana dalam pelayanan. Misalkan kita jadi sponsor mengembalakan 1-2 orang. Jadi CG leader misalnya kita mengembalakan 10 orang, 6-10 orang. Posisi yang lebih tinggi lagi atau kita di departemen kita melayani, memimpin sebuah kelompok di dalam departemen itu kita jadi PIC-nya mungkin. Belajarlah tekun dan setia. Karena pada akhirnya di dunia ini dibutuhkan kepemimpinan-kepemimpinan orang yang punya kepemimpinan yang hebat.
Kalau mau taruh orang, kalau kita sudah jadi pemimpin nih, kita cari orang, taruh orang yang demikian, orang yang punya leadership yang bagus. Karena orang itu bisa menggerakkan orang, bisa mempengaruhi orang dengan baik, punya visi, punya tujuan, punya arahan. Dan mari kita pertajam juga, semua kita termasuk juga saya. Keahlian yang kedua yang dibutuhkan adalah manajemen, manajerial. Manajemen berbicara mengenai membuat rencana, lalu mengeksekusi rencana, lalu mengelola sumber daya. Bukan hanya bisa memimpin, punya visi, tetapi harus bisa jadi seorang manajer, bisa ngatur, bisa kelola semua sumber daya yang dipercayakan oleh kita. Kalau kita pemimpin, pilih orang-orang yang bagus manajerialnya, bukan hanya leadership, pilih orang-orang yang bisa ngatur, bisa kelola dengan baik. Sehingga apa yang kita percayakan di tangannya tidak hilang, tidak habis begitu saja. Yang ketiga, keahliannya dibutuhkan teknikal aspek sesuai dengan bidang masing-masing. Tentu saja cari orang-orang yang menguasai bidang-bidang yang memang kita tempatkan orang itu di sana. Ya kalau soal dia kita taruh sebagai mengatur keuangan, dia teknik ngatur keuangan, ngelola keuangan juga pandai. Kalau itu berbicara mengenai mesin misalnya industri, ya taruh orang yang punya teknik juga, punya latar belakang di industri atau mesin itu. Dan yang terakhir, kalau kita mau pilih orang menempatkan di posisi penting, pilih orang yang bisa kerja dengan tim. Jangan hanya kerja sendiri. Saya mengerti sih kadang-kadang orang gak bisa kerja tim karena dia mungkin terlalu perfeksionis. Dia gak bisa delegasi, gak bisa mempercayakan kepada orang-orang timnya. Saya selalu yakin kerja tim pasti hasilnya jauh lebih baik. Dan pekerjaannya atau secara waktu jauh lebih cepat orang itu bisa menyelesaikan. Carilah orang yang punya 4 kualitas ini. Dan kalau kita menemukannya, itu adalah anugerah berkat Tuhan. Tempatkan orang itu di posisi-posisi strategis. Dan kalau kita hari ini belum jadi pemimpin, berkembanglah juga dalam 4 keahlian ini. Karena dunia membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Bukan hanya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang pintar berdoa saja. Bagaimana leadership kita, bagaimana kita mengelola menjadi seorang manajer, bagaimana teknik kita, bagaimana kita bisa skill with people. Soft skill itu bisa teamwork, bisa kerja dengan tim. Kalau ditemukan 4 kualitas itu dalam hidup kita, saya meyakini promosi, berkat secara keuangan, berkat di dalam pekerjaan akan mengikuti dan mengejar kita. Karena sebetulnya dunia membutuhkan orang-orang yang hebat yang akan menempati posisi-posisi yang strategis. Dan doa saya Bapak Ibu Saudara, demikianlah kita sebagai jemaat Tuhan. Demikianlah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita menduduki tempat-tempat yang strategis karena kita dinilai capable atau mampu. Apalagi kita cinta Tuhan, apalagi kita takut akan Tuhan. Secara karakter kita gak perlu diragukan. Tapi secara kemampuan, keahlian, kita pun memilikinya. Doa saya tempatkan, Tuhan akan tempatkan diri kita di posisi-posisi hebat sesuai dengan bidang masing-masing. Jadilah pengaruh di bidang-bidang itu. Jadilah berkat bagi kehidupan banyak orang. Salomo berkata, adalah sebuah kejahatan. Pemimpin pun bisa lakukan kekilafan ketika dia menempatkan orang di tempat yang salah. Biarkan kita tidak kilaf seperti itu. Bijaksanalah. Kalau hari ini kita belum jadi pemimpin, potensi keahlian kita di bidang itu, asahlah dengan baik. Karena promosi kesempatan itu pasti datang dari Tuhan. Ayat 8 kita lihat, barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Ayat 9, barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Gali lubang, dobrak tembok, pecahkan batu, belah kayu. Ini bukan kalau orang itu profesinya begitu ya. Ada orang kan memang belah kayu profesinya. Mecah batu kan ada orang profesinya gitu. Ini bukan ngomong soal profesi. Ini figuratif, gambaran saja. Ada orang-orang yang memang berniat buruk dalam pikiran dan dalam hatinya. Kalau kita merancang sesuatu yang buruk, tahukah Bapak Ibu Saudara? Rancangan buruk itu kembali menimpa kita. Saya ingat kisah Esther dalam Alkitab kita. Ada pamannya Mordekai dirancang buruk oleh Haman musuhnya. Dia buat tiang gantungan. Tahu nggak tiang gantungan yang dibuat Haman musuh daripada Mordekai? Itu akhirnya Haman sendirilah yang digantung. Jangan merancang sesuatu yang jelek bagi orang lain. Kalau itu timbul dalam hati kita, minta Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Untuk memberikan kekuatan buang segala niat yang buruk itu. Saya mengerti sih kadang-kala di dunia ini, kadang-kala kita jadi korban ketidakadilan. Kadang-kadang kita diperlakukan tidak adil. Tapi kalau dibandingkan antara korban dan pelaku,
Ya saya berdoa sih Bapak Ibu Saudara juga jangan jadi korban ketidakadilan. Kalau bisa Tuhan lindungi kita semua. Tapi kadang-kala kita juga jadi korban ketidakadilan kok. Kadang-kadang kita dicurangi meskipun kita sudah benar. Ada aja orang yang berbuat jahat sama kita. Kalau ada demikian Tuhan juga ngajari kita. Jangan balas, katanya memang susah. Jangan balas, ampuni, bahkan kasih makan lawan kita, musuh kita. Beri minum katanya seterumu. Bahkan doakan, berat banget yang Tuhan minta. Tapi saya yakin dengan kekuatan daripada Tuhan meskipun kita jadi korban. Tapi saya berdoa sih tidak seorang pun jemaat gereja Mawar Sharon jadi korban. Tapi pun kalaupun jadi korban, Tuhan sudah ngajari. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ampuni, kasih makan, kasih minum katanya malah. Doakan mereka. Tapi jangan jadi pelaku kejahatan. Kalau dibandingkan, lebih baik jadi korban ketidakadilan dibanding kita jadi pelaku ketidakadilan. Karena satu ketika kita akan berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Dan dibuka sebuah kitab yang berisi perbuatan kita, baik atau buruk. Dan setiap kejahatan kita pasti harus dipertanggungjawabkan. Bahkan di dunia ini saja, Salomo di dalam hikmatnya, Salomo Kohelet itu dia mengumpulkan orang-orang bijaksana, dia pengen tahu arti hidup itu apa sih. Lalu dari perenungan dia sendiri, dari orang-orang berhikmat yang dia kumpulkan, dia simpulkan juga. Ternyata orang yang berancang kejelekan, keburukan bagi orang lain. Tak jarang orang itu bahkan selalu rancangan itu balik ke dirinya. Oleh karena itu jangan hati kita jelek, jangan hati kita jahat. Lebih baik jadi korban ketidakadilan daripada pelaku ketidakadilan. Karena ketika kita merancang sesuatu yang buruk seperti Haman merancang tiang gantungan, dia sendiri yang digantung. Mordekai malah dipromosi oleh raja waktu itu yang berkuasa. Jangan merancang, apalagi yang kita rancangkan, rancangan jelek bagi orang benar. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Saya jadi teringat ada ayat yang berkata Yesaya 54 ayat 17. Hati-hati apalagi kalau kita kurang ajar atau merancang yang jelek, berkata-kata fitnah, atau sengaja berbuat buruk kepada orang benar. Hati-hati. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau, ini janji Tuhan kepada umat pilihannya, tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melantarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, engkau akan buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan bukan hanya full timer, tapi semua orang yang betul-betul berharap dan benar berjalan di dalam kebenaran. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Bahkan saya teringat janji Abraham, Ishak dan Yakub, berkat Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kejadian 27 ayat 29 demikian. Kejadian 27 ayat 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu. Dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Perhatikan kalimat berikutnya. Siapa mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita merancang kejahatan. Kita mendobrak tembok, memecahkan batu, berbicara figuratif, merancang yang jahat. Apalagi yang kita rancang kejahatan buat orang benar. Karena janji Abraham, Ishak dan Yakub, bukankah kita keturunan rohani mereka? Berkata yang mengutuk kita, kutuk itu kembali ke orang itu. Yang berkati kita, orang itu ikut diberkati karena memberkati kita sebagai orang benar. Berarti hal ini juga membuat kita merasa aman dan tenang kan? Berarti Tuhanlah yang membela kita. Meskipun ada orang yang merancang keburukan, merancang yang sesuatu yang jelek bagi kita, Tuhan yang melindungi. Berkat yang diucapkan orang kembali berkat itu pula kepada orang. Kutuk yang diucapkan kepada kita malah berbalik menjadi kutuk kepada orang itu. Enak sekali kalau kita tinggal di dalam kebenaran, kalau kita menjadi orang-orang benar. Oleh karena itu, ini sebuah jaminan atau sebuah ketenangan, sebuah keyakinan di dalam hati. Jadi anak-anak Tuhan, jadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengcover, Tuhan yang lindungi. Satu saat Yusuf setelah jadi penguasa, di kejadian-kejadian pasal terakhir, pasal 50. Saudara-saudaranya ketakutan, disangkanya dihukum. Dia berkata sebetulnya sebuah janji kepada kita semua. Dia berkata memang kau merancang sesuatu yang buruk. Tapi Tuhan pakai rancangan yang sama. Dirubahnya jadi kebaikan. Buktinya Yusuf lewat tanda petik kejahatan saudara-saudaranya. Dia dipromosi menjadi orang nomor 2 di Mesir. Orang yang mengutuk kita balik kutuk itu ke orang itu. Orang yang berkati kita, orang itu ikut diberkati. Jangan jadi pelaku kejahatan. Kalau jadi korban kejahatan atau korban ketidakadilan, saya doakan supaya Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih anugerah. Supaya bahkan bisa kita melepaskan pengampunan orang itu, lewat hidup kita bisa kenal Tuhan. Itu doa saya. Tapi tetap Tuhan melindungi Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ayat yang ke-10. Salomo lanjut berkata, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari kembali, bahkan sejarah bangsa-bangsa, kalau Anda baca bagaimana sebuah bangsa jadi bangsa maju, bangsa kaya, bangsa yang berhasil, selalu dimulai karena mereka terbuka, mereka mau menerima pengetahuan dan mereka belajar hikmat. Ketika bangsa, bahkan sebuah bangsa terbuka dengan begitu, bangsa itu jadi bangsa maju. Sebaliknya kalau sebuah bangsa bahkan tertutup, gak mau belajar, merasa sok tahu, merasa sudah hebat, bangsa itu tinggal tunggu saja kehancurannya. Bayangkan hikmat itu memang membuat kita berhasil. Penulis yang sama kita pengkhotbah namanya Salomo, dia menulis untayan hikmat. Salah satunya Amsal 3. Dia berkata kalau orang punya hikmat, di tangan kanannya kekayaan, di tangan kirinya umur panjang katanya. Orang memperoleh hikmat, bahkan Tuhan katanya menciptakan bumi, meletakkan dasar bumi dengan hikmat. Hikmat itu luar biasa. Tapi tetap taruh hikmat di bawah namanya takut akan Tuhan. Supaya hikmat tidak membuat kita sombong. Supaya hikmat tidak membuat kita merasa tidak butuh Tuhan. Karena kita tahu segalanya. Atau hikmat membuat kita memandang rendah orang lain, bukan. Hikmat membuat kita justru bisa mengerjakan ini dan itu. Dan membuat kita bisa berhasil, bisa maksimal di dalam hidup kita. Cintai hikmat, apalagi Salomo berkata takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Orang yang selalu pengen begini takut akan Tuhan ini, aku pengen menyenangkan hati Tuhan. Perkataanku, tingkah lakuku, sikap, keputusanku pengen menyenangkan hati Tuhan. Orang yang kayak begitu takut akan Tuhan selalu akan menemukan hikmat di bidang manapun. Dalam pekerjaan kita, orang-orang ini lewat pekerjaanku aku mau memuliakan Tuhan. Dia pasti hatinya terbuka. Tambahlah hikmat dan tambahlah pengetahuan, tak heran pekerjaannya diberkati. Orang yang sudah menikah, dia berkata dalam pernikahan pun ya Tuhan, aku mau memuliakan Tuhan. Orang kayak gitu pasti terbuka hatinya untuk belajar bagaimana merawat pernikahan. Orang yang studi pun ketika dia berkata lewat studi, lewat pendidikan yang aku tempuh, aku memuliakan Tuhan. Pasti hatinya terbuka, ditambahkanlah pengetahuan dalam hidupnya. Kalau kita memotong sesuatu, memotong daging misalnya dengan pisau yang tidak tajam, pisau yang tumpul. Kita harus menekan dengan keras dan potongan daging pun jadi tidak rapi. Tapi sederhana kalau kita tinggalkan daging itu sebentar, kita asah dulu pisau. Bahkan tak perlu tenaga yang besar. Potongan dagingnya rapi dan tenaga kita pun ringan saja untuk kita memotong. Apa sih mengasah besi itu? Mengasah besi berbicara mengenai tambahkan hikmat. Yang kedua, mengasah besi berbicara mengenai tambahkan atau pertajam skill, kemampuan, keterampilan kita. Mengasah besi berarti berbicara mengenai kita lihat kendala, lalu setelah mengamati kendala, kita cari tools, alat, atau cari keterampilan yang sesuai dengan untuk menyelesaikan kendala itu. Kemudian kerjakan dengan segenap hati. Kalau itu yang kita lakukan, kita menambahkan hikmat, mempertajam keahlian di tangan kita. Tak butuh tenaga yang besar untuk kita menjadi berhasil. Justru kebalikannya, orang yang terlalu keras mengerjakan, karena sebetulnya skillnya atau kemampuannya tak seberapa. Sehingga dia butuh tenaga yang lebih besar. Bukan berarti firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita malas-malasan, tidak kerja keras. Oh, saya meyakini orang mau berhasil harus kerja keras. Tapi juga kerja pintar. Itu maksudnya tambahkan hikmat, tambahkan kemampuan itu. Asahlah besi itu, kerjakan dengan pandai. Dan kerjakan dengan segenap hati. Ayat 11, jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Apa ini? Ada ular, ada mantra. Ini sebetulnya peribahasa, figuratif. Artinya sama dengan ayat 10. Artinya adalah kalau kemampuan, kalau skill, keterampilan tidak digunakan. Menjadi sesuatu yang sia-sia. Tak perlu dibingungkan dengan mantra dan ular yang memagut kita. Itu hanya peribahasa di zaman itu saja, figuratif. Menggambarkan kita di zaman hari ini. Kalau keterampilan kita tidak diasah, keterampilan kita tidak digunakan, sia-sialah. Sehingga tenaga kita perlu besar. Bukan maksudnya kita gak bekerja keras. Tapi tambahkan hikmat. Hikmat bahkan membuat sebuah bangsa berhasil. Kalau kita kurang mengerti ini dan itu, jangan punya hati yang gak mau belajar. Belajar, tambahkan hikmat, tambahkan pengetahuan. Kita bisa belajar dari banyak orang, bisa belajar dari banyak buku. Terutama dari firman Tuhan. Berisi hikmat yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Tambahkan itu, hargai itu. Lihat, kalau kita dengan tekun mengerjakannya,
Maka apapun yang Tuhan percayakan hari ini, atau di level manapun kita hari ini, lihat apa yang kita pegang jadi berhasil. Karena kita punya hikmat untuk mengerjakan, untuk mengelolanya. Itu maksudnya asahlah besi itu. Jangan malas, diasah. Jangan bukan hanya sekadar tenaga yang ditambahkan. Kadang harus tinggalkan sementara, asahlah. Sehingga menjadi sesuatu yang tajam yang kita bisa pakai. Sehingga mengenai hikmat, hargai hikmat, tambahkan hikmat. Jangan gantikan posisi Tuhan, tetap taruh di bawah takut akan Tuhan. Hargai hikmat, tambahkan hikmat. Tapi tetap jangan gantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Ayat 12, perkataan mulut orang berhikmat menarik. Tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Apa sih maksudnya? Saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari ya. Supaya memudahkan kita. Maksudnya ayat 12 begini. Ucapan orang yang arif, ucapan orang bijaksana membuat ia dihormati. Tetapi orang bodoh binasa karena kata-katanya sendiri. Itu maksud ayat 12. Kalau kita bijaksana, orang respect dengan kita. Tapi kita kalau jadi orang bodoh, perkataan kita menghancurkan kita. Kok bisa dihormati? Kenapa orang bijaksana dihormati? Karena pasti dia ngomong sesuai porsi, sesuai konteksnya. Yang kedua pasti sesuai kenyataan, tidak melebih-lebihkan. Orang bijaksana pasti begitu. Yang ketiga, karena perkataan yang dia ucapkan membangun, bukan menghancurkan. Yang keempat, perkataan orang yang bijaksana tidak menimbulkan pertengkaran. Apakah perkataan kita begitu Bapak Ibu Saudara? Apakah perkataan kita sesuai porsinya? Kita tidak melebih-lebihkan. Apakah perkataan kita membangun, tidak menghancurkan. Dan perkataan kita memberikan keuntungan bagi orang lain. Kalau itu yang kita ucapkan, maka sebetulnya kita lah orang yang bijaksana itu. Perkataan kita di-respect. Sekali kita berbicara, sekali kita buka mulut, orang mendengar apa yang kita katakan dan orang percaya. Sebaliknya perkataan orang bodoh akan membinasakan. Karena apa? Karena pasti mengada-ngada, semaunya sendiri. Pasti tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pasti tujuannya menjatuhkan dan menghancurkan. Perkataan orang bodoh membuat binasa karena yang keempat menimbulkan keresahan. Apakah perkataan kita juga demikian? Menimbulkan keresahan, menimbulkan pertengkaran, menyebarkan hoax. Orang jadi benci satu dengan yang lain, orang jadi menggosip. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu Saudara kalau kita pahit dengan seseorang. Jangan cari teman yang kita bisa tebarkan kepahitan kita. Karena kepahitan menular, kata penulis Ibrani. Dan mencemarkan banyak orang dan menimbulkan kerusuhan. Kalau kita pahit jengkel dengan seseorang, justru minta anugerah Tuhan untuk kita bisa berdamai dengan orang itu. Cari pemimpin rohani kita, konseling dengan dia dan biarkan kita dibimbing, dituntun. Karena kalau kita sengaja berkata-kata yang sembarangan, kata-kata yang meresahkan, kata-kata yang menghancurkan. Sebetulnya kita menjadi orang bodoh. Dan pada akhirnya Alkitab mengingatkan kita, perkataan kita akan membinasakan kita kembali. Hati-hati dengan setiap kata-kata kita. Lalu ayat yang ke-13, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dimulai menggunakan kalimat demikian. Ia mulai dengan omong kosong biasa, orang bodoh itu. Tetapi akhir bicaranya seperti orang gila. Lalu dalam ayat yang ke-14 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, memang orang bodoh itu banyak bicara. Hari depan tersembunyi bagi kita semua, tak ada yang dapat meramalkan kejadian setelah kita tiada. Ayat yang ke-15 dalam bahasa Indonesia sehari-hari juga, cuman orang bodoh yang tak tahu jalan ke rumahnya, ia bekerja keras dengan tak henti-hentinya. Itulah kebodohan-kebodohan yang dibuat oleh orang yang tak berhikmat. Perkataannya menghancurkan, perkataannya meresahkan, perkataannya menjatuhkan orang lain. Bahkan orang bodoh dikatakan dia sibuk bekerja, dia gak tahu jalan pulang. Bapak Ibu Saudara, saya setuju dengan orang-orang yang rajin. Kita harus juga bekerja keras, kita harus rajin. Tapi kerajinan kita gak boleh mengorbankan apapun dalam hidup kita. Gak boleh mengorbankan kerohanian kita dengan Tuhan. Gak boleh mengorbankan hubungan kita dengan keluarga. Gak boleh mengorbankan kesehatan kita juga. Jadilah orang yang bijaksana, produktif, bekerja dengan rajin. Tanpa menghancurkan, mengabaikan hal-hal yang penting di dalam hidup kita. Karena salah satu kebodohan orang tak berhikmat, dia sibuk dengan aktivitasnya, bahkan dia tak mengerti jalan pulang. Jadilah orang yang bijaksana, jadilah orang yang berhikmat karena Tuhan menuntun dan menyertai orang-orang yang demikian. Dan perhatikan ayat-ayat yang terakhir, ayat 16. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan,
Berbahagialah engkau tanah kalau rajamu seseorang yang berasal dari kaum pemuka. Dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari ayat 16 berkata demikian, celakalah negeri yang rajanya muda belia. Bukan berarti orang muda gak bisa jadi pemimpin, tapi maksudnya minim pengalaman, tak punya pengetahuan, tak punya hikmat. Para pembesarnya semalam suntuk berpesta pora. Celakalah katanya negara atau celakalah sebuah kondisi, sebuah organisasi kalau pemimpinnya demikian. Tapi bukankah ini juga mengajari kita kembali kalau kita jadi pemimpin-pemimpin, bijaksanalah, jangan sembarangan. Celakalah kalau pemimpin muda belia, bukan berarti orang muda gak bisa jadi pemimpin. Kemudaan berbicara mengenai kurang pengalaman, kurang hikmat, kurang pengetahuan. Tapi ingat tidak nasihat Paulus kepada Timotius yang masih muda. Jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku, kesetiaan, kasih dan kesucian. Ternyata seorang muda pun tetap dia bisa jadi pemimpin hebat. Asalkan dia haus akan Tuhan, asalkan dia penuh dengan hikmat. Kalau pemimpin-pemimpin tidak mengembangkan dirinya, maka celakalah yang dipimpinnya. Bahkan runtuhlah atap katanya karena kemalasan. Dan 2 ayat terakhir, perhatikan ayat 19 dan 20. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Berulang kali Salomo berkata bagaimana cara menikmati hidup. Salah satunya dia berkata makan dan minum. Memang benar. Saya sudah bahas juga di dalam pasal-pasal sebelumnya. Bisa kok kita menikmati makanan minuman sebagai anugerah dari Tuhan. Tapi ingat tetap ada batasnya juga. Bahkan sakit penyakit saya ceritakan di pasal-pasal sebelumnya. Terjadi karena gaya hidup, karena pola makan yang tidak sehat. Tapi Salomo mengingatkan bahwa uanglah memungkinkan semuanya. Dalam pikiran pun, ayat 20 yang terakhir, janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Hati-hati, jangan gosip orang-orang, jangan menggosipi pemimpin-pemimpin. Hati-hati mempergunakan perkataan kita, justru bisa menghancurkan atau justru bisa membangun. Tuhan memberikan anugerah kita supaya lewat perkataan kita justru membangun orang-orang di sekeliling kita. Dari pasal 10 ini ada 3 aplikasi sederhana yang kita bisa lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Aplikasi yang pertama adalah jangan sengaja berbuat salah. Maksudnya gimana ya? Apakah kita harus sesempurna itu? Tidak melakukan kesalahan? Seperti yang dibahas di awal. Ada kesalahan-kesalahan yang kita anggap kesalahan kecil. Padahal berakibat fatal. Ketidaksetiaan, perselingkuhan, dan banyak hal yang kita anggap sepele justru menghancurkan. Jangan sengaja berbuat salah. Saya menyadari bahwa kita tidak sempurna. Kadang-kadang kita bisa lakukan kesalahan. Minta anugerah Tuhan supaya Tuhan menuntun kita. Dan dengan komitmen, dengan sengaja untuk berbuat hal yang benar. Bukan sengaja ketika tahu salah dan dosa kita sengaja labrak saja. Nah orang-orang yang kayak gitu akan menemui kehancuran di dalam hidupnya. Ambillah komitmen Bapak Ibu Saudara. Jangan sengaja berbuat salah, jangan sengaja berbuat dosa. Yang kedua, miliki atau bangunlah kualitas yang dapat diandalkan. Tadi saya bahas ada 4 kualitas yang harus kita bangun. Leadership, kepemimpinan, manajemen, manajerial, technical aspek, dan yang terakhir teamwork. Asah itu dalam hidup kita. Leadership kita. Ngatur mengelola setiap sumber daya yang Tuhan percayakan di tangan kita. Teknik juga sesuai dengan bidang kita masing-masing. Dan kerjakan dengan tim. Karena kerja tim selalu menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Dan dalam waktu yang lebih cepat. Saya berdoa supaya setiap kita diasah keahlian itu. Ditambahkan keahlian itu. Dan bahkan kita serius membangunnya. Mengasahnya. Tambahkan 4 itu dalam hidup kita. Dan yang terakhir, jangan sembarangan berbicara. Ada orang berkata, lihat saja. Tuhan ciptakan 2 telinga tapi 1 mulut. Hanya mengingatkan kita supaya kita lamban berkata-kata. Maksudnya lamban untuk marah, lamban untuk menggosip. Tapi cepat mendengar sehingga kita punya hikmat. Ketika mau berbicara kita atur pembicaraan kita. Karena lewat mulut kita bisa menjatuhkan, menghancurkan. Atau lewat mulut kita bisa mengangkat seseorang yang jatuh. Tergantung keputusannya kita. Tapi saya berdoa setiap kita dengan penuh hikmat
mengucapkan kata-kata yang membangun. Yakobus pun juga mengingatkan semua dosa, banyak dosa bukan semua, dimulai dari perkara yang sederhana, yaitu ketika tidak bisa jaga lidah. Lidah seperti api kecil kata Yakobus, tapi dapat membakar semua hutan. Lidah seperti sesuatu yang kecil, seperti kemudi nahkoda itu, tapi bisa mempengaruhi gerak daripada perahu yang besar. Hati-hati menggunakan lidah kita. Kalau dengan hikmat kita menggunakannya, maka orang-orang dibangun, orang-orang diberkati lewat kehidupan kita. Hati-hati dengan akibat-akibat kebodohan. Saya berdoa supaya kita tidak terjebak di dalam kebodohan-kebodohan itu. Tapi sebaliknya, jadilah orang berhikmat, jadilah orang yang berbuah. Dan kita berdampak di dalam semua aspek kehidupan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Pejamkan mata kita sejenak. Renungkan firman yang baru saja kita dengar. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kami diingatkan bagaimana hidup kami gak mau menjadi seperti orang bodoh yang justru mendatangkan kehancuran, kerugian. Kami mau Tuhan menjadi orang berhikmat yang mengerti rencana dan kehendak-Mu, mengerjakan itu dengan sepenuh hati kami. Bantu kami ya Roh Kudus, karena tanpa kekuatan-Mu kami tak mampu berbuat apa-apa. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jadikan doa kita, nyanyikan dengan segenap hati, katakan haleluya. Menemani setiap hari aku. Terima kasih buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Sama-sama minta mengalirlah kuasa-Mu. Kami perlu kuasa-Mu, kami butuh kuasa-Mu dalam hidup kami. Haleluya, amin. Dari tempat maha tinggi, Bapa, Dia hadir dalam hidup kita. Dia hadir di rumah kita. Dia hadir dimanapun kita berharap kepada Dia. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami percaya. Lewat lembah kelam, katakan dengan iman kita. Lewat lembah kelam, kami yakin Kau menyertai kami Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan kita bersama-sama. Haleluya. Dengan segenap hati kita, mengalirlah kuasa-Mu ya Bapa, kami perlukan. Amin Tuhan. Dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bersama-Mu Bapa, sekali lagi dengan segenap hati kita katakan haleluya. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu tuntunan-Mu, urapan-Mu ya Roh Kudus. Tuntun setiap hati. Haleluya. Kau hadir dalam hidup kami, di rumah kami, di pekerjaan kami, di studi kami, di semua aspek hidup kami. Tuntun kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kami berharap padamu Tuhan. Hati kami mengandalkan Engkau. Tuntun kami, tuntun umat-Mu, tuntun gereja-Mu ya
Haleluya. Haleluya, kita sembah Dia sekali lagi. Arahkan hati kita kepada Dia. Oralana masyakarala. Oralana matakarala masyakarala betekara. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, mengalirlah kuasa-Mu. Haleluya. Terima kuasa Tuhan. Terima lawatan anugerahnya dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, I speak blessing. I speak miracle. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami berdoa. Biar musik saja mengalunkan lagu ini. Arahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Renungkan firman yang baru saja kita dengar. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang berkata, Tuhan, aku gak mau sengaja berbuat salah. Kalau aku tahu itu dosa. Kalau kita tahu itu dosa. Tidak mau disikat saja, dilabrak saja. Kadang kita menganggap enteng, menganggap remeh. Hasilnya mengerikan. Bangsa umat pilihan Tuhan kalah hanya karena seseorang yang namanya Akan. Mencuri, tidak taat, sengaja memberontak. Hati-hati dengan kesalahan yang kita anggap kecil. Berakibat fatal. Kalau engkau berjanji, Tuhan, aku gak mau sengaja berbuat salah. Roh Kudus selidiki hati dan batinku, ingatkan. Ketika mau berbuat salah, berbuat dosa, Roh Kudus mengingatkan. Yang kedua, engkau berkata, Tuhan, biar kualitas dalam hidupku semakin diasah. Punya kualitas-kualitas yang dapat diandalkan. Leadership, managerial, manajemen, technical aspek, teamwork. Berkomitmenlah, entah hari ini kita sudah jadi pemimpin, entah hari ini kita sedang mencari pemimpin-pemimpin yang perlu kita tempatkan, atau hari ini kita belum jadi pemimpin. Kita berkata, Tuhan, aku mau asah keahlian, kemampuan itu. Aku mau persiapkan diriku. Sehingga suatu saat ketika Tuhan promosi, aku bisa mengelolanya, menghandle-nya. Dan aku mau menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan yang ketiga. Kita berkata, Tuhan, aku gak mau sembarangan berbicara. Yakobus berkata, lidah itu seperti api yang kecil, tapi dapat membakar hutan. Seperti kemudi yang kecil, tapi membuat perahu yang besar, kapal yang besar itu bisa dikendalikan. Barang siapa mengendalikan lidah, dia sebenarnya mengendalikan seluruh tubuhnya. Kendalikan pembicaraan kita, sesuatu yang membangun berguna, bukan yang menjatuhkan, bukan yang merusak. Kalau engkau berkata demikian, taruh tangan kananmu di dadamu, izinkan saya berdoa. Bapak hambamu sebagai hamba Tuhan berdoa buat jemaat Tuhan. Kau melihat mereka yang sungguh-sungguh ya Tuhan, berserah kepadamu. Kalau kami belajar dalam pasal 10 ini akibat-akibat kebodohan, kami gak mau jadi orang bodoh, kami mau jadi orang berhikmat. Kami atur kata-kata kami pertajam kualitas kami gak sengaja berbuat, kami gak mau sengaja berbuat dosa. Kalau ada dosa kesalahan justru kami menghindarinya. Tuhan kasih hikmat, lawat umatmu, berikan kekuatan urapi ya Tuhan. Supaya dengan kekuatanmu kami mampu menjalani hidup dengan baik, dengan bijaksana. Hidup kami tidak menjatuhkan, tidak jadi batu sandungan, justru jadi batu loncatan. Orang ketemu kami, pernikahannya tambah baik. Orang ketemu dengan kami, hidup pekerjaannya diberkati. Orang ketemu dengan kami, studinya pun jadi bagus. Orang ketemu dengan kami, kerohaniannya langsung bertumbuh. Tuhan pakai setiap umatmu, lawat setiap umatmu. Jagai hidup umatmu Tuhan dimanapun kami berada. Meteraikan firman Tuhan dan Tuhan tuntun dalam anugerahmu. Dari satu anugerah kepada anugerah yang berikutnya. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus nyanyikan lagu ini kembali. Jadikan doa kita katakan mengalir kuasa, mengalir kuasa. Haleluya, dari tempat. Terima kuasa Tuhan. Terima urapannya, kuasanya menyertai kita. Haleluya Tuhan, kami yakin Kau hadir. Oh, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan karena. Sing it one more time, sekali lagi. Katakan dengan segenap hati kita. Haleluya, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa dekat.
kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu, ketenangan kami karena Tuhan menyertai hidup kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada jemaat. Kalau sakit Tuhan sembuhkan. Kami perkatakan kesehatan, kami perkatakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sehat Tuhan, Tuhan berikan anugerah supaya terus mereka bisa berkarya. Mungkin gak bisa ketemu dengan banyak orang karena social distancing. Tapi tidak membatasi kami untuk kami memberkati orang lewat video call, lewat telepon, seseorang. Tuhan pakai umat-Mu. Bahkan ketika perekonomian jemaat-Mu Tuhan terkena dampaknya juga. Minta anugerah-Mu Tuhan, minta berkat-Mu juga. Nanti pemulihan terjadi dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam karir, dalam keuangan. Tuhan berkati juga saat-saat mereka bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang dicintai, Tuhan sertai. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa supaya jemaat Tuhan menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka berada. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat kehidupan mereka. Tuhan pegang hidup jemaat-Mu Tuhan dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka di dalam ketaatan mereka kepada Tuhan. Tuhan buat segala sesuatunya berhasil. Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan pengurapan Roh-Mu yang kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Katakan bersama-sama haleluya. Amin. God bless you all.